Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami grup 3 dari PAM ingin mempresentasikan aplikasi kita yang bernama Lumina App. Next. Di sini grup kita ada 6 member. Yang pertama ada saya, Nabila Putri Abista, NIM 194. Lalu ada Meifa Emiliana, NIM 132. Ada Naya Faiza Kirana, NIM 064. Ada Salsabila Alicia, Rizky yang NIM 257. Ada Kamila Aisyah Putri, NIM 295. Yang terakhir ada Elda Kileila, NIM 217. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada fitur-fitur kita, yaitu ada page login, lalu ada home, ada page cleaning, ada page payment, page setting, dan juga page profile yang akan dijelaskan oleh member kita nanti. Next. Selain itu juga ada berisi yang pertama, table of content kita juga selain menjelaskan dari fitur, ada menjelaskan nama dari aplikasi kita dan juga apa tujuannya. Lalu ada benefit of the app, ada business process, target marketing atau application user, potential income, dan yang terakhir yaitu tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu main features. Nah, ini bentuk atau desain logo kita dari aplikasi Lumina. Next. Oke, mungkin ini sedikit cerita dari Lumina itu sendiri. Lumina itu artinya cahaya atau yang diambil dari kata lumen sendiri. Mungkin yang bisa dijelaskan di sini yaitu it is designed not just as services but as an experience, but its simplicity meets innovation and efficiency wrapped in elegant. Mungkin secara singkat asal usul dari nama Lumina itu sendiri. Next. Oke, yang di sini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan waktu dan tempat saya beri. Oke, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang application benefits. Untuk pertama adalah ease of access. Itu di mana users bisa mengorder service kita dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Lalu ada security and trust. All available staff have gone through a verification and training process. And also there's a time and cost efficiency, makes it easier for users to find workers without the need of complicated surveys or negotiation. The last one is order flexibility. Users can adjust the numbers and gender of all staff according to their convenience and needs. Oke, jadi aku bakal jelasin how does Lumina work. Yang pertama adalah user need to registration dan verification akunnya. Setelah itu, they need to login. Setelah login, mereka akan diarahkan ke homepage yang berisi service dari kita, yaitu cleaning service dan juga moving out. Setelah itu, setelah memilih service, mereka bakal memilih staff, lalu juga jadwal dan juga alamat. Setelah itu, mereka akan confirm booking dan payment. Baik, selanjutnya adalah untuk target market dari kami sendiri. Kami membedakan target market dari dua kriteria, yaitu demografi kriteria. Yang pertama, usia 18 sampai 14 sampai dengan 40 tahun, in a productive age and have high mobility. Kemudian untuk target kami sendiri yaitu office employees, entrepreneurs, freelancers who have a busy schedules, young newlywed couples, dan juga boarding student who are busy of studying or wanna move places. Kemudian yang ketiga, untuk kriteria demografi itu sendiri, yaitu have middle or upper economic status. Kemudian di kriteria selanjutnya yaitu geographic kriteria. Yang pertama adalah living in a big city with high mobility. Yang kedua yaitu housing complexes and apartment.
Lalu di sini ada potensial pendapatan atau income potential. Yang pertama itu berasal dari commission per service. Jadi Lumina ini mengambil percentage of each booking transaction. Second one is premium subscription. Mode subscription ini untuk regular service at a lower price. Jadi ketika kita menggunakan mode subscription ini atau premium subscription ini, maka kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada advertising and partnership, partner dengan brand kebersihan atau moving companies. Yang keempat ada additional fees dari premium rates for priority express services. Oke, mungkin untuk bagian main feature ini kita langsung menjelaskan aja ke bagian activity yang pada Android Studio-nya. Mungkin bisa dimulai dari bagian login atau sign in option. Silakan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sign in option yang menggunakan XML dulu ya. Ini adalah layout awal XML, tampilan menu awal untuk users. Yang pertama ada background, gambar latar belakang itu menggunakan option sign in. Terus image view sign in, tombol gambar ini untuk masuk atau untuk sign in. Lalu image view create account, tombol gambar untuk mendaftar. Lalu ada image view icon, dan icon Google dan icon FB, tombol gambar untuk login dengan Google atau Facebook. Layout ini menggunakan constraint layout agar posisi elemen dapat disesuaikan secara responsif. Yang selanjutnya adalah sign in option yang menggunakan activity Java. Kelas sign in option menangani logika untuk halaman awal, which yang bagian Google Sign in mengatur opsi login Google dengan Google Sign in options saat icon _gg diklik, metode sign in dijalankan lalu memulai intent login dengan Google. Seperti yang sudah sedang dijalankan. Ya, biasa, maklum ya. Sebentar. Iya, seperti itu. Itu nanti bakal bisa muncul untuk pilihan login menggunakan Google. Lalu untuk Facebook juga sama. Facebook sign in ini juga digunakan untuk mengelola login Facebook. Callback-nya on sukses langsung membuka homepage, tombol navigasi, klik sign in, terus buka login.class. Sama juga dengan klik sign up, buka sign up class. Yang selanjutnya adalah sign up XML atau halaman pendaftaran. Layout ini untuk registrasi akun pengguna yang memang belum memiliki akun atau baru saja mendownload aplikasi ini. Yang pertama ada edit text, sign up users, input nama pengguna, lalu ada sign up email, input email, sign up PW atau input password, lalu ada sign up confirm PW atau konfirmasi password, dan selanjutnya adalah text view itu untuk menampilkan label seperti username, password, dan confirm password, dan sebagainya. Lalu ada image view untuk sign up, itu untuk tombol gambar untuk submit pendaftaran. Untuk background-nya menggunakan sign page. Lalu yang selanjutnya adalah sign up Java. Kelas ini menangani proses registrasi pengguna juga, tapi memang dari Java-nya.
Proses on click saat tombol sign up diklik, ambil input dari edit text, lalu buat objek menggunakan helper class yang menyimpan data user, lalu simpan ke Firebase real-time. Setelah ini akan dicontohkan di Node, tampilkan tools, sign up sukses, dan pindah ke halaman login. Mungkin habis ini bisa langsung dipraktekkan. Ini untuk pengisiannya. Sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sign up successful. Saat sudah tersign up, lalu bisa langsung login dengan email dan username serta password yang sudah digunakan di awal tadi. Dan selanjutnya akan tersimpan di Firebase real-time database ini. Nah, ini sudah terlihat usernames yang login atau sign up menggunakan data mereka yang sudah dimasukkan seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk login, mereka bisa langsung memasukkan apa yang sudah di-add sebelumnya ya di sign up page, lalu bisa langsung login karena sudah tersimpan di real-time database. Oke, itu saja untuk sign up dan sign in. Terima kasih, boleh dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang homepage-nya. Untuk homepage-nya sendiri, kami menggunakan constraint layout sebagai dasar antarmuka pengguna atau UI karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk menempatkan elemen relatif terhadap satu sama lain. Di bagian atas, terdapat text view dengan ID sapaan yang berfungsi menyapa pengguna di desain. Kemudian di tengah terdapat dua opsi layanan. Yang pertama ada cleaning option yang mempresentasikan layanan home cleaning. Lalu ada moving up option, yaitu untuk layanan moving up. Di bawah setiap icon terhadap tombol pemesanan, contohnya seperti book cleaning dan book moving, yang menggunakan research gambar yang sama, memberikan pengguna secara langsung untuk memesan layanan. Di bagian bawah terhadap navigation bar dengan 4 tombol image view. Yang pertama home button 1 untuk halaman utama, yang kedua profile button untuk mengakses profil pengguna, yang ketiga review button untuk melihat atau memberikan ulasan layanan, lalu yang terakhir adalah setting button untuk pengaturan aplikasi. Lalu untuk kode aktivitas Java atau homepage Java-nya, kelas aktivitas ini merupakan turunan dari App Compact Activity. Elemen-elemen utama diinisialisasikan dan dikaitkan dengan layout XML menggunakan Find View by ID. Yang pertama, logika navigasi dan interaksi. Setiap image view yang dapat diklik memiliki on-click listener. Contohnya, saat kita mengklik cleaning option atau book cleaning, akan menavigasi ke aktivitas cleaning service. Saat kita menekan moving option atau book moving, akan menavigasi ke aktivitas moving out. Lalu saat kita menekan tombol home button, akan membuat ulang halaman utama. Saat menekan profile button, akan membawa pengguna ke profile page.class. Lalu saat menekan review button, akan membuka halaman ulasan. Lalu saat menekan setting button, akan membuka halaman pengaturan. Kami juga mengaktifkan tampilan Edge to Edge menggunakan Edge to Edge Enable This. Ini memastikan bahwa layout tetap terlihat baik di bawah elemen sistem seperti status bar dan navigation bar. Layout kami menggunakan hierarki visual yang rapi dan terstruktur dengan constraint layout. Setiap tombol interaktif dan terhubung ke aktivitas masing-masing. Aplikasi mengikuti best practice Android seperti view binding, navigasi berbasis intent, dan padding UI untuk perangkat modern. Dengan desain dan struktur kode ini, kami bertujuan memberikan pengalaman yang intuitif dan responsif kepada pengguna sejak layar pertama. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada
Selanjutnya yaitu pada cleaning service. Di bagian cleaning service XML ya lebih tepatnya. Untuk di cleaning service XML ini kita menggunakan constraint layout. Dan juga ada beberapa image view yang berfungsi seperti book bedroom dan juga book entire untuk mewakili layanan tertentu. Lalu selanjutnya terdapat confirm date. Untuk confirm date XML di sini untuk menentukan tanggal, lokasi, dan juga durasi layanan. Pada XML sendiri terdapat edit text untuk input tanggal, lokasi, waktu mulai yaitu since, dan juga detail. Dan juga terdapat tombol set untuk memunculkan dialog pemilihan waktu dan tanggal next. Lalu selanjutnya ada confirm gender. Pada confirm gender XML sendiri fungsinya untuk memilih preferensi gender. Di confirm gender XML ini terdapat view untuk memilih pria, wanita, ataupun campuran. Lalu ada tombol save untuk menyimpan pilihan dan lanjut ke. Lalu ada moving out. Di sini moving out XML dan cleaning service XML tidak jauh beda, malah serupa. Yang beda hanya di UI-nya, seperti dan juga menggunakan drawable dan ID seperti misalnya book bedroom 5. Lalu untuk order details, pada order details XML fungsinya untuk menampilkan ringkasan pesanan pengguna. Lalu kita akan ke cleaning service Java. Untuk cleaning service Java terdapat komponen image view yang dikaitkan dengan ID listener pada setiap tombol akan memanggil method yaitu navigate to next step service type untuk berpindah ke halaman berikutnya yaitu confirm date Java. Data service type dikirim lewat intent. Yang kedua terdapat confirm date Java. Pada confirm date Java ini terdapat listener tombol yaitu kalender untuk menampilkan date picker dialog, since dan until untuk menampilkan time picker dialog. Lalu ada tombol next atau save akan menyimpan input ke dalam intent dan berpindah ke halaman confirm gender. Pada confirm gender Java ini terdapat dari halaman sebelumnya yaitu service type, date, location, since dan juga until diterima lewat intent. Ketika kita klik salah satu image view akan menetapkan nilai variabel dari gender tersebut. Misalnya kita ngeklik antara yang female, male, atau lalu pada tombol save mengirim seluruh data ke halaman berikutnya yaitu halaman payment. Moving out Java juga sama seperti moving out XML, tidak jauh punya cleaning service. Lalu untuk order details Java sendiri itu menerima semua data melalui intent, menampilkan informasi seperti jenis layanan, lokasi, waktu, dan juga preferensi gender dan lain sebagainya, serta menghitung biaya berdasarkan jenis layanan dan menampilkan total harga dengan besar ditambah biaya staff, ditambah service fee, ditambah juga pajak persen. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya ulangi. Di sini saya akan menjelaskan bagian payment sama settings. Dimana di dalam settings itu nanti terdapat banyak fitur yaitu salah satunya ada PV Secure dan juga Privacy Policy and change page. Mungkin sebentar saya buka dulu bagian ini Javanya. Nah, saya mulai dulu pada bagian payment. Pada bagian payment sendiri di sini nggak banyak. Untuk gambar-gambarnya ini sendiri, kami menggunakan image view dengan ID sesuai dengan gambar logo masing-masing seperti BCA dengan logo BCA, BRI dengan logo BRI. Dan untuk opsinya sendiri di sini kami menggunakan radio button ya. Oke. Menggunakan radio button, lalu
Untuk bagian cache, di sini kita juga menggunakan image view tanpa adanya radio button. Dan untuk fungsi next yang fungsinya nanti akan dilanjutkan untuk menuju ke bagian order details, di sini tidak menggunakan button, melainkan menggunakan image view. Berlaku juga untuk back button ini juga kita menggunakan image view. Nah, untuk layoutnya sendiri, di sini menggunakan constraint yang dimana supaya setiap elemen yang ada tidak floating, contohnya seperti ini. Nah, mereka akan disambungkan pada masing-masing frame yang ada pada layout ini. Lalu untuk secara cara kerjanya, payment, di sini dari semua yang ada, mungkin saya akan demonstrasikan dengan aplikasinya. Next, save. Nah, di sini pada image view yang tadinya ada di layout payment XML dideklarasikan di sini. Lalu dengan fungsi find view by ID, di mana setiap elemen yang ada itu akan diambil berdasarkan ID elemen masing-masing. Contohnya pada back, di sini Java memanggil dengan ID back. Nah, untuk fungsi back menggunakan set on click listener yang nantinya akan terintend pada confirm gender. Jadi ketika back diklik akan kembali ke page confirm gender. Lalu untuk next atau confirm, di sini saya mendeklarasikan next button sebagai confirm. Jadi saat button next diklik, nanti akan membawa informasi-informasi dari payment method yang telah diklik. Jadi contoh, misal data ini saya mengklik BCA, maka yang lainnya tidak akan terklik, begitu. Begitu pula pada next ini juga saya memasukkan fungsi intent yang dimana digrupkan menjadi act2 yang sebelumnya udah dijelaskan bahwa intent-intent tersebut nantinya akan dijadikan satu grup yang nantinya juga akan diteruskan untuk dibaca oleh layout order details, yaitu isinya ada service type, date, location, since, until, dan lain-lainnya. Lalu beralih, mungkin secara demonstrasinya seperti ini. Next. Sebentar, kayaknya aplikasi sedang error ya. Oke, kita mulai dari awal. Contohnya home cleaning. Saya klik bagian bedroom, and then select-nya date by ini. Tuliskan lokasinya, contohnya Surabaya. Lalu lama waktunya, semisal dari jam ini, dengan jam ini. Next. Saya pilih all woman. Save. Dengan payment method BCA. Next. Maka order details langsung terkalkulasikan harga yang telah dijelaskan pada bagian order details tadi. Seperti itu. Dan bagian payment methods auto terbaca sebagai bank BCA. Seperti itu. Beralih ke bagian settings. Mungkin di sini saya akan langsung confirm and pay. Nah, bagian transaction complete. Mungkin secara XML di sini langsung saya jelaskan aja, tidak banyak, sama menggunakan image view dan juga button as image view yang nantinya kita setting-in menuju intent ke bagian review. Nah, di sini saya pencet button home akan kembali ke button, lalu di settings. Settings juga tidak banyak, sama pada bagian XML juga menggunakan image view sama seperti sebelumnya. Tidak banyak, dan juga pada bagian Java setting sendiri ini menggunakan kebanyakan untuk set on click listener yang nanti menuju ke page selanjutnya. Contoh pada profile information juga menuju ke profile page. Lalu pada bagian ini password security isinya akan menuju ke password security. Dan bagian privacy policy nantinya berisi tentang kebijakan-kebijakan dari aplikasi Lumina itu sendiri. Untuk XML-nya di sini juga tidak banyak, berisikan image view saja dan juga image view sebagai button. Lalu di sini di terms and condition ada berisi syarat dan ketentuan dari aplikasi Lumina itu sendiri. Dan juga secara layout XML-nya tidak banyak, sama seperti pada privacy policy. And then mungkin yang bisa saya jelaskan lagi yaitu pada bagian password security. Pada password security sendiri itu, nah, pada password security di sini menggunakan edit text password supaya password bisa diketik ya. Seperti itu saja. Sudah. Mungkin itu saja penjelasan pada bagian saya. Terima kasih. Next.
Selanjutnya mungkin pada bagian profile page dan juga manage address. Silakan. Profile page, manage address. Sudah. Oke, baik. Kita langsung aja ke bagian XML di manage address dulu ya, teman-teman. Untuk itu coba apakah sudah ke bagian di manage address-nya dulu? Ya. Oke, sudah. Oke, untuk di layout XML ini saya menggunakan constraint layout sebagai layout utama. Nah, layout ini memungkinkan kita untuk dengan mudah mengatur posisi elemen UI dengan constraint atau batasan yang menghubungkan elemen-elemen tampilan ke elemen lainnya atau ke tepi layar. Nah, untuk elemen-elemen yang ada itu ada beberapa, yaitu yang pertama image view atau back. Nah, tombol kembali yang menggunakan gambar untuk mengarahkan pengguna ke halaman profile page. Nah, tombol ini ditempatkan di bagian atas halaman. Selanjutnya yaitu edit text, ada edit name, edit email, maps, dan edit number. Nah, untuk edit name ini untuk memasukkan nama pengguna. Yang selanjutnya edit email ini untuk memasukkan email pengguna. Untuk yang maps, untuk memasukkan alamat pengguna. Dan yang terakhir yaitu edit number untuk memasukkan nomor telepon pengguna. Nah, semua elemen ini menggunakan constraint untuk menentukan posisi relatif antar elemen dan ukuran yang proporsional terhadap layar. Yang selanjutnya yaitu image view, yaitu proceed. Nah, tombol lanjutkan ini yang digunakan untuk menyimpan perubahan dan mengirim data ke halaman profile page. Nah, tombol ini tuh terletak di bagian bawah layout. Oke. Untuk bagian yang terakhir yaitu button atau maps. Nah, tombol ini digunakan untuk membuka halaman maps activity. Nah, tombol ini tuh memungkinkan pengguna memilih lokasi melalui peta. Oke, untuk bagian Java, manage address bagian Java-nya. Oke, yang pertama yaitu kita menginisialisasi elemen-elemen UI dari layout XML yang sudah kita buat. Nah, ini menggunakan metode find view by ID untuk menghubungkan elemen XML dengan objek Java. Nah, selanjutnya yaitu fungsi tombol back, proceed, and maps. Nah, yang untuk yang back yaitu tombol kembali. Ketika tombol back diklik, nah aplikasi akan kembali ke halaman profile page menggunakan intent. Untuk selanjutnya yaitu proceed atau tombol lanjutkan. Nah, tombol proceed ini digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan pengguna, seperti nama dan nomor telepon, dan kemudian mengirim data ini ke halaman profile page. Nah, selanjutnya itu data itu menggunakan intent dan put extra untuk mengirimkan data nama dan nomor telepon. Yang selanjutnya yaitu maps. Nah, tombol maps ini ketika diklik, aplikasi akan membuka maps activity yang memungkinkan pengguna memilih lokasi melalui aplikasi peta. Nah, oke. Jadi kesimpulannya yaitu pada halaman manage address ini pengguna dapat mengelola data pribadi seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat mereka. Nah, di manage address XML ini mendefinisikan tampilan antarmuka pengguna. Sementara untuk manage address Java itu mengatur logika aplikasi, termasuk navigasi, antar halaman, dan pengelolaan input pengguna. Nah, aplikasi ini memanfaatkan edge-to-edge UI, yang membuat tampilan lebih bersih dan nyaman dilihat tanpa gangguan dari sistem bahan. Oke, selanjutnya yaitu bagian untuk profile page-nya. Nah, yaitu apakah sudah yang bagian profile page XML? Oke. Nah, pada saat ini yaitu kode XML ini menggunakan constraint layout untuk menyusun elemen-elemen UI yang sangat fleksibel dan memungkinkan kita untuk mengatur posisi elemen dengan berbagai macam cara. Yang pertama, constraint layout ini digunakan sebagai layout utama yang menampung semua elemen. Nah, layout ini memiliki ukuran match underscore parent. Artinya layout ini akan mengisi seluruh layar perangkat. Nah, latar belakang layout ini menggunakan gambar dari sumber @drawable atau profile page. Selanjutnya yaitu text view untuk nomor telepon atau phone number dan nama pengguna atau name. Nah, kedua text view ini menampilkan informasi pengguna, yaitu nomor telepon dan nama. Untuk teks yang kedua, text view ini diambil dari sumber string yang sudah didefinisikan.
Nah, font yang digunakan adalah Popin semi-bold. Nah, untuk constraint ini digunakan untuk mengatur posisi elemen-elemen ini relatif terhadap elemen lainnya, seperti top, bottom, left, and right. Nah, yang selanjutnya yaitu image view. Untuk tombol kembali dan edit. Nah, tombol backspace adalah gambar yang bertindak sebagai tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu tombol edit. Nah, adalah gambar pensil yang akan membawa pengguna ke halaman pengelolaan alamat. Nah, yang selanjutnya yaitu image view untuk tombol kelola alamat atau manage address. Nah, gambar ini tuh menjadi tombol besar yang menampilkan pilihan untuk mengelola alamat pengguna. Gambar ini memiliki ukuran yang cukup besar agar mudah diakses. Selanjutnya yaitu bagian profile page yang Java ya. Nah, untuk yang pertama-tama pastinya kita akan deklarasikan variabelnya dulu. Di bagian atas kita mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan untuk mengontrol komponen UI, image view, dan text view. Selanjutnya onCreate. Metode onCreate ini dipanggil saat aktivitas ini pertama kali dimulai. Di dalam onCreate, kita menghubungkan tampilan XML ke dalam kode Java menggunakan setContentView, yang berarti layout profile page.xml akan ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu mengambil data dari intent. Kode ini menggunakan intent untuk mengambil data yang dikirimkan dari halaman sebelumnya. Misalnya, nama dan nomor telepon pengguna dikirim melalui intent dengan nama kunci extra_name dan extra_phone. Setelah data diterima, kita mengecek apakah data tersebut ada dan tidak kosong. Jika ada, kita menampilkan data tersebut ke text view yang sesuai. Selanjutnya yaitu pengaturan aksi tombol. Yang pertama yaitu tombol kembali atau back. Saat tombol ini diklik, kita membuat intent untuk beralih ke halaman utama atau homepage. Nah, fungsi start activity digunakan untuk memulai halaman baru. Selanjutnya yaitu tombol edit. Tombol ini membuka halaman pengelolaan alamat pengguna atau manage address. Oke, sebelumnya yang untuk bagian manage address itu aku akan menjelaskan cara-cara bagaimana sih memasukkan Gmaps ke aplikasi kita. Itu akan saya jelaskan nanti. Baik, selanjutnya yaitu untuk pada bagian review XML yang berfungsi untuk menampilkan tanda muka atau tampilan halaman review. Dalam file ini terdapat 3 komponen utama, yaitu tombol kembali atau back button. Back button ini terletak pada bagian atas kiri layar. Ikonnya berbentuk gambar panah kiri dan berasal dari file gambar bernama back button. Fungsinya untuk membawa pengguna kembali ke halaman sebelumnya jika mereka batal memberi review. Kemudian yang kedua adalah kolom penulisan review. Komponen ini menggunakan edit text, yaitu kotak input yang memungkinkan pengguna mengetik teks ulasan mereka. Di dalamnya terdapat hint atau petunjuk berupa tulisan right here untuk memberitahu pengguna bahwa mereka bisa memulai menulis di situ. Kemudian ukurannya dibuat cukup besar agar nyaman digunakan dan desainnya dibuat menarik dengan latar belakang khusus. Kemudian tombol submit. Tombol ini berbentuk gambar dengan ukuran besar dan teks submit di dalamnya. Letaknya berada di dalam kolom input. Saat tombol ini diklik, review yang telah diketik akan dikirim atau diproses. Semua komponen ini tadi disusun menggunakan constraint layout sehingga tampilannya tetap rapi dan responsif bagi berbagai bentuk layar. Kemudian saya akan menjelaskan untuk bagian Java-nya. Ada 2 fungsi utama di dalamnya. Yang pertama fungsi tombol back. Ketika tombol kembali ditekan, maka aplikasi akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu homepage. Ini menggunakan fungsi intent untuk berpindah halaman. Yang kedua, fungsi tombol submit. Ketika tombol submit ditekan, aplikasi akan membaca teks yang diketik oleh pengguna. Jika kolom review masih kosong, maka aplikasi akan menampilkan pesan peringatan, misalnya review tidak boleh kosong. Tetapi kalau sudah ada teks yang diketik, maka aplikasi akan menampilkan pesan sukses seperti review berhasil dikirim. Dalam implementasi awal, feedback ini ditampilkan menggunakan toast, yaitu notifikasi kecil yang muncul di bagian bawah layar.
Tujuannya adalah agar pengguna mendapat konfirmasi bahwa ulasan mereka sudah berhasil dikirim atau sebaliknya. Mereka diberitahu jika ada kesalahan seperti review kosong. Halaman ini menjadi sarana penting agar pengguna bisa memberikan masukan yang bermanfaat yang nantinya bisa kami gunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di aplikasi Lumina. Untuk selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara atau bagaimana aplikasi itu masuk atau submit ke dalam Play Store. Yang pertama tentu saja kita harus membuat akun Play Store yang nanti kita akan berbayar sejumlah $300. Tapi di sini kami menggunakan eh, fasilitas yang telah disediakan oleh kampus. Jadi kita menggunakan akun dari kampus itu sendiri. Nah, langkah pertama yaitu create app. Di sini kita akan mengisikan detail-detail dari aplikasi itu sendiri seperti nama, lalu apa, bahasa atau jenisnya itu aplikasi atau game dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita memasukkan privacy policy dari aplikasi kita itu sendiri. Karena aplikasi kita ini privacy policy-nya berupa Google Dokumen, jadi akan melampirkan link dari Google Dokumen tersebut. Lalu yang ketiga, bagian di dashboard ini kita akan terlihat langkah apa saja yang harus kita selesaikan. Yang pertama kita udah selesai bagian set privacy policy, lalu dilanjut oleh app access. App access sendiri itu digunakan untuk mereview app kita. Jadi dari app access itu sendiri menjelaskan bahwa apakah aplikasi kita itu menggunakan username atau password, menggunakan two-step verification, menggunakan lokasi base, adakah membership atau subscription ataupun yang lainnya. Nah, karena di sini dari aplikasi kita menggunakan fungsi username tanpa ada two-step verification dan cuma location base, jadi kita akan nantinya akan mencentang bagian username dan juga location base. Next. Oke, selanjutnya bagian ads, karena Google sendiri menerima adanya ads, jadi di aplikasi kita sendiri tidak ada memasukkan ads. Jadi di sini kami memilih bagian no my app does not contain ads because yaitu tadi karena aplikasi kita tidak memasukkan suatu sponsor di dalamnya. Lalu step selanjutnya yaitu content ratings. Jadi nanti di sini dalam questionnaire itu sendiri di content ratings, mungkin di bawahnya nih. Ke bawah. Nah, yang samping-samping agak kanan, step 8. Ya, di si content ratings itu sendiri questionnaire-nya itu apakah berisi apakah suatu aplikasi itu tersebut memiliki ada sesuatu yang semisal mengandung sara atau bahasanya kasar atau apa gitu. Jadi mungkin atau user content sharing-nya itu berupa apa gitu komunikasinya menggunakan suara, teks, bla bla bla. Itu nanti ada questionnaire yang disebut yang gunanya nantinya aplikasi kita itu akan masuk ke dalam kategori apa? Kategori PG-13 atau PG-18+ atau apa. Jadi fungsinya questionnaire dari content ratings itu. Lalu kembali ke step 7 sebelahnya. Nah, ini di sini dari content rating itu tadi. Setelah yang udah saya jelaskan, saya memasukkan email saya, lalu dijelaskan kategori kita apa. Nah, sedangkan dalam sini kategori kita adalah suatu layanan cleaning dan moving app. Sedangkan di sini opsinya cuma game dan social or communication. Jadi di sini kami akan memilih yang bagian all other app types. And bagian terms and condition kita wajib untuk mencentangnya. Oke, next. Next slide. Mungkin ini sama seperti yang udah jelaskan tadi beberapa questionnaire bla 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 yang fungsinya untuk mengindikasi
aplikasi kita termasuk pada konten dengan rating PG berapa gitu. Next. Mungkin ini yang 11 ada bagian pemilihan audiens kita, di mana audiens kita itu sebenarnya remaja mahasiswa, jadi rentannya dari umur 18 dan 22. Next. Ada, ya itu, sama, 18 and over. Ya sama, summary, bla bla bla. Mungkin data in safety. Next. Nah, pada bagian data safety di sini, pilih data collection safety, choose no because our app doesn't call. Mungkin ini salah, ada sedikit perbaikan ya, nanti saya jelaskan. Di sini iya, aplikasi kita menyimpan data karena kita memasukkan sign up pada sign up username dan juga password itu saja. Jadi itu setelah saya coba search itu termasuk yes. Tapi mungkin setelah saya lupa untuk screenshotnya. Jadi di sini saya mengklik yes. Next. Langsung next saja. Oke, bagian store setting itu bisa di zoom. Nah, bagian store setting ini kita bisa melihat apa yang sudah kita pilih tadi, kayak kategori bla bla bla. Mungkin di sini bisa diedit lagi karena pengisian tadi itu belum lengkap final, jadi masih bisa diedit. Begitu pula dengan yang lainnya, kategori dan bla bla bla. Itu bisa diedit semua. Lalu ya sudah next. Nah, setelah kita udah mengisi tadi langkah-langkah di awal, kita langsung ke bagian sudah diarahkan langsung ke bagian close tester. Yaitu di mana di close tester itu sendiri kita harus memasukkan 12 email dari tester itu tersebut. Ya, yang nantinya ditaruh di situ. Oh, maaf, salah. Sini masih belum tester, ternyata masih bagian kontak details. Nah, untuk kontak details itu nanti yang nantinya akan muncul pada bagian Play Store. Kalau Bapak tahu, biasanya di bawahnya tuh ada kontak details. Lalu next, ada default store listing yang berisikan deskripsi singkat dan juga full deskripsinya dan juga nama aplikasi kita sendiri, yaitu namanya Lumina Click and Move. And then kita masukkan fitur grafiknya beserta dengan video yang sudah saya unggah di YouTube supaya agar lebih menarik. And then next, sebelahnya ada bagian prototype dari screenshot aplikasinya jika di HP seperti apa. Ini, phone screenshot. Sini kita memberikan 6 screenshot yang ada. Next. Lalu ini juga sama sebenarnya, ini cuman versi tabletnya. Nah, ini seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya. Setelah udah melakukan hal itu tadi, udah input nama, description, dan juga desain-desainnya, maka akan langsung muncul display seperti ini. Nantinya ada internal testing, close testing, internal sharing, dan juga kalau sudah melalui close testing akan melanjutkan pada bagian open testing. Next. Nah, ini dia. Enggak, belum. Yang step 22 tolong di zoom. Ya, di sini bagian close testing. Di sini yang pertama kita select dulu countries and regions-nya apa. Karena di sini kita base-nya Indonesia, berarti kita nanti pilihnya juga Indonesia. Next, sebelahnya. Nah, itu. Country region nanti pilih yang Indonesia. And then next slide. Nah, di sini baru klik untuk bagian tester. Kita harus memasukkan 12 email yang digunakan yang tujuannya untuk ngasih link kepada tester supaya bisa mengetes aplikasi kita. Gitu. Next. Mungkin lebih lengkapnya karena mungkin secara screenshot kurang jelas, saya akan bukakan play console-nya. Sebentar, saya ganti dulu ininya. Streamnya. Nah, seperti ini. Sudah aman, mau besok. Oke.
Jadi karena kita udah bentuknya pada bagian web play console seperti ini. Nah, karena kita udah kemarin tanggal 9 Juni kita udah melakukan close testing di mana isinya seperti ini. Nah, draftnya udah, mungkin bisa dilihat edit release-nya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke tester, sebenarnya kita harus membuat create draft ya ini. Create testing ini. Yang pertama kita harus memasukkan apa? File AAB atau aplikasi yang udah kita buat di Android Studio sebelumnya. Tapi sebelumnya kita harus merename dulu package-nya menjadi sesuai dengan nama aplikasi kita. Karena jika tidak di-rename pada default Android Studio-nya itu menggunakan com.example, itu nantinya tidak akan bisa terbaca di sini. Jadi kita harus Kenapa tidak terbaca? Karena sifatnya itu mereka terencrypt. Terencrypt itu apa? Rahasia. Jadi pihak Google Play-nya tidak bisa mengakses itu karena data kita rahasia. Jadi harus di-rename dulu sesuai dengan nama kita. Jadi di sini saya atau kami menamainya menjadi unesa.lumina app. Mungkin di sini ada nanti. Nah, di sini adalah bukti saya sudah menguploadnya dengan release name Lumina app. Lalu dengan mungkin di sini bisa diisi oleh apa? Deskripsi singkat. Seperti itu. Mungkin kembali aja karena saya sudah upload. Ini show summary. Nah, story tidak ada. Nah, tidak ada karena saya cuma mengupload satu. Kecuali jika ada update lagi, maka nantinya release history akan bertambah. Dengan view code 1, 2, 3, dan selanjutnya. Tergantung dengan update-annya. Berhubung di sini kita belum update karena masih dalam close tester, jadi masih version code 1. Lalu pada country seperti yang udah dijelaskan, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita Indonesia dan testernya. Sini kita udah menggunakan ada kurang lebih ada 15 ternyata. Ini contohnya beberapa email yang bersifat rahasia. Tuh. Lalu dengan email-email tersebut nanti kami akan copy link dan bagikan ke email-email yang sudah kami tautkan di sini as tester. Dan bisa dilihat di dashboard. Nah, di sini sudah 5 tester yang mencoba untuk menginstal. Tapi di sini kita sudah memasukkan 12, jadi tinggal nunggu aja sisanya untuk menginstal. Ya, sekian dari percobaan upload ke Play Console. Kemungkinan langkah selanjutnya adalah dari 12 tester tersebut, aplikasi mereka harus tetap stay di dalam handphone mereka selama 14 hari. Baru setelah itu kita bisa melanjutkan ke bagian open testing. Sama juga bagian internal testing dan juga internal app sharing, kurang lebih sama dengan cross testing. Jadi semuanya harus terchecklist dulu, baru kita bisa open testing. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin next, selanjutnya akan menjelaskan bagian Gmaps ya. Oke, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasikan Gmaps ke dalam aplikasi kita. Yang pertama, pada bagian ini kita akan menampilkan Google Maps dengan menunjuk pada koordinat yang kita tentukan. Namun sebelum menampilkan Maps, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, instalasi Google Play Service. Nah, yang kedua, mendaftar pada Google Maps API untuk mendapatkan API key-nya. Oke. Next. Yang pertama, untuk instalasi Google Play ini yang di service di Android Studio, kita install SDK Google Play Services. Nah, ini kita karena sudah terinstall, selanjutnya kita menambahkan library pada dependencies. Next. Nah, sebelum mengimplementasikan Google Maps pada proyek Android, pastikan bahwa Google Play ini sudah terinstall pada Android Studio. Dengan cara kita buka Tools, lalu ke SDK Manager, maka akan muncul kotak dialog seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pilih tab SDK Tools dan checklist pada Google Play Services. Next. Selanjutnya kita menambahkan library pada dependencies. Nah, setelah Google Play Service terinstall, tambahkan referensi library dari Google Play Service ke dalam proyek Android Studio. Nah, pada bagian Gradle script ini, di bagian build Gradle,
tambahkan baris instruksi berikut pada dependencies dan klik sync now di bagian atas untuk melakukan sinkronisasi. Nah, ini untuk codingannya. Next. Nah, kita harus mendapatkan API key-nya untuk mendapatkan akses dari server Google Maps-nya. Next. Nah, karena kita sudah mendapatkan link API key-nya, ini bisa kita taruh display ke Gmaps di Android Studio kita. Next, coba. Nah, ini kita displaying maps in Android Studio. Nah, di sini kita adding maps permission so they can appear. Oke, untuk codingannya seperti pada layar ini. Next. Ini codingan untuk mengganti koordinat location point. Oke, next. Dan ini codingan untuk menambahkan maps permissions. Next. Dan ini adalah codingan untuk merubah koordinat lokasi. Next. Ini ada demo video untuk bagaimana cara menggunakan maps tersebut di dalam aplikasi kami. Boleh di-play, Kak? Ya, nanti akan tampilnya seperti itu ya, guys. Jadi, tergantung nanti usernya, dia akan menitikkan lokasinya di mana, nanti itulah yang akan muncul saat mereka menentukan lokasi di manage address. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya. Oke, baik, saya ulangi. Bagian conclusion mungkin akan saya ambil. Jadi, Lumina tidak hanya layanan services dan juga solusi bagi kita di mana kita membuahkan sebuah kemudahan dan juga reliabilitas untuk keseharian pengguna. By combining modern technology dengan user-friendly experience, Lumina menjamin customer bisa mengakses suatu keprofesionalan, kefleksibelan, dan juga service yang aman dengan hanya satu klik. Beyond practical benefits, Lumina also mempromosikan health, kesehatan, safety, keamanan, dan juga sustainability, reinforcing its mission to bring not just cleanliness, but also clarity and renewal into people's life. Mungkin sekian konklusi dari aplikasi kita, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk membantu layanan kebersihan dan juga pindah-memindah itu. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam menjelaskan yang tidak dienakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.